Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali pengajian kita malam ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita masih ayat 62 tafsirnya semalam lah, surah Al-Baqarah ayat 62. Semalam itu atau minggu yang lewat dijelaskan bahwa ada di antara ulama berpendapat ayat ini dapat dijadikan pijakan, pedoman untuk menyatakan bahwa penganut agama-agama, di Nasrani, Bapak dan Ibu, selama beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian, hari kiamat, maka mereka semua akan memperoleh keselamatan dan tidak akan diliputi oleh rasa takut di akhirat kelak, tidak pula akan bersedih. Itu pendapat semacam ini nyaris tuh hampir menjadikan semua agama sama, padahal agama-agama itu pada hakikatnya berbeda-beda dalam akidah serta ibadah yang diajarkan. Jadi Bapak dan Ibu, sedikit kita ulas yang minggu yang lalu itu, bahwa semua agama-agama tadi asal beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, maka penganut-penganut agama itu akan selamat di akhirat dan tidak bersedih. Kalau pendapat ini kita akui, tadi agama apapun, dari agama-agama asal beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka mereka akan selamat di akhirat dan tidak bersedih. Kalau itu kita terima pendapat itu, ujar Profesor Quraisy Shihab nih, kalau pendapat itu kita terima, maka berarti semua agama sama. Ya Allah, semua agama sama, maulah. Mun semua agama sama kan usah lagi mengaran Islam. Ya Allah, ngarannya Kristen, ngarannya Hindu, Buddha, Konghucu. Kalau semua agama sama, jadi kada. Ujar Profesor Quraisy Shihab, agama itu berbeda akidah dan ibadah. Akidah dan ibadah. Akidah itu yaitu keyakinan di hati kita nih. Itu akidah namanya. Akidah itu asal katanya uqdah, akad itu kan ikatan, akad nikah ya. Akad nikah. Itu ikatan nikah. Jadi akidah itu dari akad itu ikatan. Mengikat hati kita lawan Allah Subhanahu wa taala, itu akidah namanya. Akidah. Jadi ujar Profesor Quraisy Shihab, semua agama itu pasti berbeda akidah dan ibadah. Akidahnya berbeda, kada sama. Contoh semalam, agama Kristen itu kan mengakui ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Rohul Kudus.
yaitu malaikat Jibril. Tiga yang dianggap suci. Nah, Nabi Isa itu Tuhan anak, Allah Ta'ala itu Tuhan Bapa. Kenapa Allah Ta'ala Tuhan Bapa? Karena Nabi Isa kada abah, maka tuh Allah Ta'ala dianggap abahnya. Nah, samalah akidahnya. Akidah Kristen lawan akidah umat Islam samalah, kada sama lah. Jadi kada kawa dipadahkan semua agama sama, kada bisa. Semua agama sama tidak bisa. Kalau sama kan usah lagi bengaran. Ini Islam ngarannya, ini Kristen, ini Protestan, ini Katolik, ini Hindu, ini Buddha, ini Konghucu. Kada usah lagi di ngarani karena sama, ya Allah. Nah, jadi bahaya kalau ada yang mengatakan semua agama sama. Lah, bahaya secara akidah keyakinan. Contohnya itu tadi, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Rohul Kudus. Hindu itu mengakui Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi itu diakui oleh Hindu sebagai Tuhannya. Kalau kita kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lain. Mbak itu Sang Hyang Widi tadi diolah, dibentuk kayak patung juga. Kayak kita besilan ini, nah, ada patungnya. Bubuhan Hindu tuh kayak besilan ini. Di Thailand itu, di Singapura ada itu patung Hindu Sang Hyang Widi Tuhannya. Nah, kita Allah Ta'ala adalah diolahkan patungnya. Kada sama. Jadi kada kawa dipadahkan semua agama sama lah. Jadi berbeda keyakinan lah. Nah, banyak lagi lah kalau kita angkat masalah itu, bahwa semua agama itu tidak sama karena berbeda akidah keyakinan dan berbeda ibadah. Ibadahnya berbeda juga. Kita nih sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur, asar, isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat. Agama lain kan ada kayak itu. Tapi bila dipadahkan sama berarti kena 4 juga sembahyang kayak kita lah. Jadi kada sama. Nah, jadi tertolak kalau ada pendapat menyatakan semua agama sama, itu tertolak lah. Banyak lagi contoh-contohnya. Nah, tapi Bapak dan Ibu, yang penting kita toleransi. Toleransi itu artinya kita menghargai penganut agama lain, atau agama lain menghargai kita Islam, jangan mengganggu dalam beribadah walaupun berbeda. Nah, itu namanya toleransi. Nah, kita malam ini sholat di masjid kada boleh umat agama lain tuh mengganggu lah. Tapi bila mengganggu perang atau lawan lah. Nah, itu. Tapi kada boleh mengganggu umat lain beribadah juga. Umat Islam kada boleh juga mengganggu. Itu namanya toleransi. Jangan diartikan toleransi itu beribadah bersamaan. Kita misalnya umat Islam sembahyang di masjid, umat lain umpat sembahyang juga menuruti kita. Tapi isok hari Minggu Kristen sembahyang di gereja, Islam umpat juga ke situ. Nah, itu namanya mencampur adukkan ajaran agama, akidah dan ibadah. Kada boleh itu lah. Jadi jangan salah mengartikan toleransi. Toleransi umpat bergantian beribadah lah. Hari ini Islam umpat umat lain, isok umat lain, umpat Islam. Nah, itu salah mengartikan toleransi. Jadi toleransi itu hanya menghargai, menghormati umat lain beribadah, kita jangan mengganggu. Umat Islam beribadah, umat lain juga jangan mengganggu. Itu namanya toleransi. Nah, lah, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Nah, jadi jar Profesor Quraisy Shihab, agama-agama itu pada hakikatnya berbeda-beda dalam akidah, keyakinan, serta ibadah dalam pelaksanaan lah. Nah, sholat. Bagaimana mungkin Yahudi dan Nasrani bisa dipersamakan?
Padahal keduanya saling mempersalahkan. Nah, Yahudi lawan Nasrani itu gini, kada sama lah. Jadi maaf Bapak dan Ibu, nang ditembakinya di Palestina tuh kada orang Islam aja nang mati tuh. Lah ditembaki Israel tuh orang Kristen mati juga ditembaknya. Jadi kada Islam aja. Karena Kristen itu lawan Yahudi itu kada baik juga. Nah, itu nya kada baik juga, kada bedang sanak. Nah, itu lah. Nah, jadi Nasrani lawan Yahudi kada kawa disatukan. Yahudi ini paharatnya di dunia. Itu Yahudi ini lah. Nah, tapi Yahudi ini modelnya di belakang. Nang di muka adalah Amerika. Nah, di belakangnya itu Amerika. Nah, itu Bang, Yahudi ini keharatan di belakangnya Amerika. Amerika ini sebelah kanan modelnya. Tangan kanan Yahudi Amerika. Harat bola peralatan perang yang modern, ya kan? Amerika bola apa aja bisa. Lah, harat tuh Bang. Teknologi apa haratnya Amerika nih. Nah, itu. Nah, tapi nang ahli dalam mengganggu pemikiran umat Islam itu adalah Cina. Nah, itu tangan kiri Yahudi. Jadi kalau Amerika lawan Cina nih besatonya hancur Indonesia. Dan itu nang dikehendaki oleh Yahudi. Yahudi kada hendak, kada senang Indonesia ini baik, maju, sejahtera, sentosa, lah, makmur, bahagia, kada senang, sakit hati Yahudi itu. Nah, itu. Nah, jadi kita perlu waspada, kita perlu hati-hati, tapi kada usah kita galau, kada usah panik, kata Bapak Allah Ta'ala ada aja. Nah, yang penting kita laksanakan ibadah kepada Allah, sholat 5 waktu, ke masjid berjamaah, kawa, alhamdulillah. Kawa baca Al-Quran, alhamdulillah. Kada ada yang mengganggu, alhamdulillah. Kawa makan, alhamdulillah. Nah, itu ada orang baru, kawa ada 4 baruhan. Dapat nasi sebungkus orang, bulikan. Nah, ya kan? Itu Yahudi kayak apa kah, kayak apa kah? Biar aja situ lah. Nah, itu. Nah, jadi yang penting kita ini kawa beribadah. Jadi semuanya tuh kita berdoa, kita tawakal, serahkan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekali lagi tadi Yahudi lawan Kristen pun tidak bisa disatukan, apalagi lawan Islam. Nah, ya Allah, nah, lawan Kristen aja nya kada kawa disatukan. Nah, ini bukti bahwa agama-agama yang ada ini lah itu berbeda, kada bisa dianggap sama, berbeda dari segi akidah dan berbeda dari segi ibadah. Nah, sholat 5 waktunya kada ada, puasa Ramadan kada ada, naik haji kada ada, mana bisa, zakat kada ada, lah. Belum amalan lain, malam Jumat membaca Yasin, membaca burdah, kada ada ya. Aku bisa lah, semua agama sama, bubuhan Yahudi itu bisa lah membaca burdah, bisa lah membaca maulid habsi. Iyalah, nah lah, bisa membaca waqiah, punya bisa. Nah, itu Islam ngarannya lah. Nah, jadi itu bagaimana mungkin yang ini dan itu, maksudnya tadi agama-agama berbeda tadi dinyatakan tidak akan diliputi rasa takut atau sedih, sedang yang ini menurut Profesor Quraisy Shihab, atas nama Tuhan yang disembah adalah penghuni surga dan yang itu penghuni neraka. Kan kayak itu biasanya lah. Yang ini tidak sedih, yang satu takut, dan yang lain ada bukan saja takut tetapi juga disiksa dengan aneka siksa. Nah, kalau Hindu itu Bapak dan Ibu, Hindu itu
Inya mbah mati lah dibanam, dibakar. Abunya dibuat di kotak halus. Nah, kayak yang Yasin halusnya dibuat. Nah, itu udah di model diterbangkan apa? Nah, itu menurut keyakinan agama Hindu itu ke surga. Ngarannya nirwana. Nah, nirwana surga. Kalau kita bahasa Arabnya jannah. Lah, nurul jannah, cahaya surga. Lah, kalau bahasa Hindunya nirwana surga. Jadi bubuhan Hindu itu yakin mana mbah mati dibakar, abunya dikumpulkan, dibuat di kotak, sudah itu masuk surga, masuk nirwana. Nyamannya bang. Kalau umat Islam kan ahlus sunnah wal jamaah ini kan kada siapa beramal soleh, ialah beriman beramal soleh, mati kena jangan wayah ini. Munya wayah ini kada kau berjualan lagi ketupat. Kada berjual kada kau macam-macam lagi. Nah, mati kena lah. Imbah mati tapi bila imannya ada, amal soleh ada, insya Allah masuk surga. Itu dalam ayat Al-Quran kayak itu. Siapa muslim beriman lan Allah Ta'ala, maksiat, mati kena di akhirat masuk neraka. Imbah masuk neraka, lucut dulu lah. Banyak mana kunat dosa tadi, lucut, hanya diangkat ke surga. Nah, itu Islam. Kalau Hindu tadi kada dijamin masuk surga, nyaman. Makanya orang kehendakan lakas masuk surga ya masuk agama Hindu lah. Kadang ngalih modelnya lah. Nah, samalah Bapak dan Ibu. Akidah dan ibadah kan kada sama, ya lah. Jadi jangan dianggap sama semua agama itu. Pasti berbeda akidah dan ibadah. Mereka yakin itu masuk surga. Buddha kayak itu juga. Asal hidup kita ini berbudi. Buddha itu dari kata budi. Budi itu artinya kan baik. Budi itu baik. Budi pekerti. Akhlak. Jadi bila orang itu berakhlak mulia, suka menolong, suka membantu, itu berbudi dah, berbudi pekerti lah, udah tuh masuk surga. Nah, kayak itu aja. Kalau kita selain akhlak kan kita ibadah, sholat, puasa, berzakat, naik haji kan kayak itu lah. Punya ada duitnya, kemampuannya ada, naik haji kan. Nah itu beda kan dengan Islam. Jadi kadang-kadang disamakan. Kita maaf Bapak dan Ibu, kita nih menganggap agama lain itu bisa kafir kan? Kita nih tuh kafir aja. Tuh kada beriman, tuh masuk neraka. Inya menganggap kita kayak itu juga. Itu. Jadi samalah kada sama lah. Nah, inya menganggap kita bisa kada beriman juga. Kita nih jangankan lawan agama lain Bapak dan Ibu. Seagama Islam lain aliran, lain kelompok, lain organisasi, sudah beda. Ya kan? NU lawan Muhammadiyah berbeda sedikit. Ya Allah. Nah, NU hendak sembahyang usale. Ya Allah. Nah, sembahyang subuh 2 rakaat berkunut. Ya Allah, itu NU tuh. Nah, kematian berarwah. Mayat dikuburkan, imbah itu ditalakinakan. Ya. Malam nisfu Sa'ban beribadah. Berbeda dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah kada ada usale sembahyang. Berkunut kada, berarwah kada. Tapi sembahyang 5 waktu sama. Lah. Tapi ada berbeda kan? Hari raya iya juga, Muhammadiyah Senin, NU Selasa, pemerintah Rabu. Itu, mbah itu An-Najir di Sulawesi Selatan Kamis. 4 hari kali 5 hari raya. Nah itu bubuhan minta sedekah ke-7. 5 kali itu lo pinta-pinta kan. Nah, hari raya kan berbeda biasanya tuh. Nah. Tapi selama ini insya Allah 7 tahun, ini sudah 4. 7 tahun sama terus hari raya menurut ilmu palak lah, menurut ilmu palak, ilmu hisab
hari raya Idul Fitri ini 7 tahun atau 8 tahun ini sama, kada berbeda. Tapi karena mas sudah 8 tahun lebih, nah itu karena berbeda pulang hari rayanya, hitungannya berbeda. Nah, sembahyang hari raya NU di masjid, di musalla, Muhammadiyah di lapangan, ya kok, berbeda. Nah, jadi NU lawan Muhammadiyah aja sama Islam berbeda, apalagi lawan agama lain. Nambah itu ada pulang nang hanyar nih, ngarannya kelompok Salafi. Salafi artinya mengaku model mengamalkan menurut ulama dahulu, itu Salafi. Salafi ini Muhammadiyah nang rasa abud pulang, Muhammadiyah nang abud. Ujar Salafi kada ada doa kayak Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah dimandikan, dikapani, disolatkan, dikuburkan, pidato dan baca doa dikubur. Itu Muhammadiyah. Ujar Salafi, Muhammadiyah bid'ah. Nah, apa Muhammadiyah bid'ah juga? Apalagi NU. Coba pian gila wana Salafi ini lah. Aduh. Muhammadiyah aja dibadakannya bid'ah. Padahal Muhammadiyah itu memadakan NU banyak bid'ah. Sekalinya oleh Salafi Muhammadiyah bid'ah, abud Muhammadiyah kayak cacing kepanasan. Nah, itu orang Muhammadiyah seorang. Padahal ulun ini kan banyak kawan Muhammadiyah. Nah, jadi tahu Masjid Salafi itu di Pemurus Dalam. Ngaran masjidnya Masjid Imam Syafi'i. Ngaran masjidnya Masjid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kada Salafi. Jadi Masjid Salafi nang ngaran Imam Syafi'i itu mendustai umat. Ulun padahal kan ini kan direkam nah, biar aja mendengar juga. Itu Masjid Imam Syafi'i, ampun Salafi di Pemurus Dalam itu mendustai umat karena Imam Syafi'i itu NU. Imam Syafi'i itu yang diamalkan oleh warga NU, sembahyang subuh berkunut, hendak sembahyang ba'usali, itu diamalkan oleh Imam Syafi'i. Kenapa ngaran masjidnya Imam Syafi'i? Gawiannya kada berkunut, gawiannya kada ba'usali, berarti mendustai umat. Kalau pian hendak mencoba silakan cari di Pemurus Dalam Tambus Kakalayan, itu namanya Masjid Imam Syafi'i. Coba pian umpat sembahyang situ, dangarakan ceramahnya lah. Nah itu lawas-lawas pian tak umpat juga akhirnya lah. Itu kalau ulun ke situnya pinando, oh ini Ustadz NU, kada kawa lah. Kalau pian kan inya kada pinando lah. Nah kakawalan ulun nang mencoba-coba ke situ nang kada terkenal, kakawalan ulun itu nang mengesahkan. Jadi di situ kayak itu lah mirip kayak Muhammadiyah sedikit, tapi inya menyambat Muhammadiyah bid'ah. Nah itu Salafi. Kalau di Handil Bakti itu ada Masjid Utsman bin Affan, iya juga toh. Di Handil Bakti itu Masjid Utsman bin Affan dan Masjid Umar bin Khattab, itu Salafi, kada NU, kada Muhammadiyah, gitu lah. Nah, jadi Bapak dan Ibu dalam agama Islam sendiri banyak banar aliran nih lah, aliran. Nah, menuduh bid'ah, menuduh sesat, menuduh apalah. Nah, kada Islami macam-macam. Itu ya Salafi. ISIS lagi. ISIS Islamic apa itu? State of Iraq and Suriah. Nah ISIS itu kalau bahari zaman Sayyidina Ali itu namanya kaum Khawarij, kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini memaksakan keyakinan lawan orang lain, memaksakan pendapat lawan orang lain. Kalau kada pendapat dibunuhnya, ya ISIS itu. Tapi bila kada pendapat dibunuhnya. ISIS hendak mendirikan negara Islam. Di manakah inya hendak mendirikan negara Islam. Tapi bila kita kada setuju dibunuhnya. Nah itu ISIS. Nah, tahun yang menusuk Syekh Ali Jaber itu ISIS kah itu kada tahu kah? Orang gila kah? Apa? Itu kan ya hendak dibunuhnya. Kalau Syekh Ali Jaber itu hendak dibunuhnya ISIS juga itu. Lah jadi ISIS. Nah itu iya juga aliran juga dalam Islam. Nah,
Jadi banyak Bapak dan Ibu lah, ada Wahabi. Wahabi itu di Mekah, di Madinah. Nah, tapi Wahabi ini banyak kepada politiknya. Kalau amalannya mirip dengan Muhammadiyah. Tapi ada juga yang mirip lawan NU. Kalau Wahabi ini kan sembahyang kada bau sale. Fatihah kada pakai bismillah. Langsung alhamdulillah. Itu kan Wahabi tuh di Mekah, di Madinah. Langsung alhamdulillah aja. Allahu Akbar, baca doa iftitah, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu paham Wahabi di Mekah, di Madinah. Muhammadiyah ada juga kada bismillah itu ada juga. Jadi mirip. Bau sale kada, iya juga. Kada berkunut salat subuh, iya juga. Tetapi di Mekah di Madinah pulang tarawihnya 20 rakaat. Witir 3 sama NO. Nah, tarawih di Mekah di Madinah itu kan 20 rakaat, witir 3. Mbah itu berkunut pulang saban malam. Nah, kada sama pulang lan Muhammadiyah. Nah, jadi Wahabi ini modal camuh juga lah. Nah, kada tapi jelas. Nah, itu kada tapi jelas. Nah, itu Wahabi. Tapi Wahabi ini juga politiknya ini hendak menguasai seluruh dunia Islam. Ah, dahulu sebelum nang raja ini, Raja Salman, Raja Abdullah, ya kan, Raja Fahad, Raja Khalid dan seterusnya, Raja Faisal. Sebelum Faisal itu penguasa Mekah Madinah tuh Syarif Husin. Syarif Husin Ahlus Sunnah wal Jamaah tidin. Lalu Syarif Husin itu digulingkan pemerintahannya oleh Muhammad bin Saud. Muhammad bin Saud ini dibantu oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, menang Muhammad bin Saud, menggulingkan Syarif Husin takipai. Syarif Husin takipai. Kada lagi jadi raja. Jaka kita di Indonesia Gus Dur, takipai Gus Dur. Ya kan? Nah, naik rajanya Muhammad bin Saud. Makanya namanya Saudi Arabia. Nah, dari Muhammad bin Saud itu. Muhammad bin Saud bisi anak, mati sidin, anaknya jadi raja. Rajanya adalah Abdul Aziz pulang. Abdul Aziz bisi anak, namanya Faisal. Faisal bin Abdul Aziz. Nah, terus lalu ada Raja Khalid bin Abdul Aziz, Fahad bin Abdul Aziz, ya kan? Nah, kemudian apa tuh? Abdullah bin Abdul Aziz, Salman bin Abdul Aziz. Ini sampai ini. Nah, karena Muhammad bin Abdul Wahab membantu, Muhammad bin Abdul Wahab ini ulama Bapak dan Ibu, alim lah, tapinya Wahabi tadi. Nah, ini membantu Muhammad bin Saud menggulingkan Syarif Husin. Berhasil Syarif Husin digulingkan sebagai raja di Mekah, Madinah, di Hijaz. Wahabi diakui jadi paham atau mazhab resmi di Mekah, Madinah. Itu Bang. Jasanya. Nah, jasanya jaka pian nela pian nih tentara yalah. Nah, Pak Haji Ilmi kan tentara. Nah, menggulingkan siapa yang kan raja di sini? Ulun membantu, berhasil, maka paham ulun dipakai oleh nang menguasai tadi, ya kan? Nah, Muhammad bin Saud menguasai, Muhammad bin Abdul Wahab mendukung, maka paham Wahabi ngarannya gin Muhammad bin Abdul Wahab. Dari Muhammad bin Abdul Wahab itulah nama pahamnya Wahabi, alirannya Wahabi. Nah, lah jadi paham Wahabi lah dipakai di Mekah dan di Madinah. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu tadi artinya dalam Islam sendiri banyak aliran, banyak pendapat, lah banyak organisasi. Nah, tinggal kita aja lagi menentukan. Cuma hati-hati lah kita nih, nah jangan asal umpat, asal ikut aliran ini, ternyata menyesatkan. Bahkan wani lawan kuitan. Pian ada nang wani lawan kuitan, nang umpat salapi tadi. Umpat salapi nang di Masjid Imam Syafi'i tadi. Inya sekolah di Banjar dulu. Imbas sekolah di Banjar, uang Banjar.
Mbak sekolah di Banjar ini masuk pesantren Gontor di Ponorogo. Tuntung di Gontor kuliah di Madinah. Tuntung di Gontor kuliah di Madinah 5 tahun LC. Bulik di Madinah. Abahnya sembahyang subuh dijaganya. Sembahyang subuh maksudnya di rumah diliatakannya abahnya sembahyang subuh. Allahu Akbar, baca Fatihah bacanya. Rakaat kedua abahnya hendak jar abahnya Allahumma hdini fi man hadait. Kada boleh bid'ah. Wah, itu wani lawan kuitan. Wani langsung memadahkan kuitan bid'ah. Nang melahirkan siapa? Lah. Nah, itu ada di Banjar nih. Sekolah di Banjar lalu ke Gontor lalu ke Madinah. Bulik di Madinah jadi umpat Masjid Imam Syafi'i. Nah, Salafi. Kuitan dijaganya kalau bekunut. Kuitan kada boleh berarwah oma. Jaka ulun ampun abah nih. Anak ulun kayak itu ulun tempeleng doang. Habis selesai. Apa kayak itu wani-wani lawan kuitan lah. Untung kuitan tuh kada maharat. Jaka kuitan harat lagi ikam jangan pindah macam-macam. Ikam nih banyuko jua aja abahnya. Nah, apa? Ikam nih banyuko jua aja sih Den. Nah, habis lah. Nah. Jangan pindah harat-harat lah. Nah, tapi itulah rupanya maaf. Tak salah menyekolahkan lah. Wahabi tadi. Wahabi, Salafi, lalu itu. Tak salah menyekolahkan. Nah, jadi kita perlu juga kita hendak menyekolahkan tuh lah. Pondok pesantren ini banyak Bapak dan Ibu di Indonesia nih. Lah, ya tadi sampai wani lawan kuitan. Nah, tapi ada juga yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kayak pesantren Darussalam, pesantren Al-Falah, pesantren Darul Ilmi. Nah, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu aliran NU tuh. Darul Ilmi di Liang Anggang. Ada Haji Ilminya. Lah, nah, ada. Itu Darul Ilmi itu ampun Pak Haji Ilmi juga. Meninggal sih Den. Lah, nah, itu luar biasa berjasa. Di Liang Anggang Pal 19. Nah, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Falah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Darussalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pamangki Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, lah. Itu NU jelas. Nah, ulun ini kadang anak menjelek-jelekakan supaya pian menimbang. Itu aja lah. Menimbang. Kada ada anak ma'arang kan terserah pian ya anak kemana kah lah menyekolahkan. Kada bawa coba timbang-timbang aja lah. Nah, kada anak jadi Wahabi. Nah, itu jangan ke Madinah menyekolahkan anak. Tapi bila ke Madinah tuh jadi Wahabi. Ini nang mendengar bukan Madinah sarik deh. Nah, itu. Tapi memang kenyataan kayak itu lah. Nah, abahnya dilarang, ditangati bekunut, ditangati berarwah. Nah, itu lah. Nah, kalau lu kada hendak tetap berarwah. Nah, itu berarwah nih bagus menambah vitamin, menambah imun lah. Nah, dapat nasi bungkus. Nah, itu. Nah, silaturahmi lawan mengirimi nang mati-mati itu nah. Nang mati-mati itu Bapak dan Ibu inya mengharap akan bana bacaan kita nih. Inya kada kau apa-apa lagi. Jadi nang diharapakannya bacaan. Ayat-ayat Al-Quran, salawat, istighfar, tasbih, doa. Lah itu nang diharapakannya. Inya kada ada lagi mengharapkan kiriman duit ATM. Kada ada lah. Bubuhan nang mati itu mengharapkan bacaan kita. Nah itu. Ulun maaf Bapak dan Ibu. Tabilat ulun tuh nah. Tamimpi abah ulun. Tamimpi mama ulun. Kakak ulun yang sudah meninggal. Ulun berziarah ke kubur Sidin. Ke Martapura tuh. Nih bawa ulun bawa. Anak ulun nih. Ulun bawa ziarah itu. Nah, karena ulun menganggap tabila Sidin tuh mendatangi ulun atau pokoknya tamimpi lah. Berarti Sidin minta kirimi bacaan. Nah itu lah. Kita bacakan Yasin, bacakan tahlil, bacakan salawat dan sebagainya. Itu mereka yang meninggal tuh itu aja lagi yang diharapkannya. Kada ada duit, kada ada ATM nih, kada pakai lah. Nah itu ya, bacaan Al-Quran, salawat, tahlil dan sebagainya itu termasuk doa. Orang tuh nah dalam kisah riwayat lewat aja di kuburan. Seseorang ini lewat di kuburan, sekalinya batisnya tersepak tihang tunggul kuburan.
nang lewat tadi batisnya tersepak tunggul kuburan. Tak ucap Allahumma salli ala Muhammad janya. Itu aja. Batis tersepak tunggul kuburan. Tak ucap Allahumma salli ala Muhammad. Gegerannya itu. Kalau nang lain kan gegeran macam-macam lain-lain. Intalu ya. Nah, gumbile ya. Nah, nang banget lagi ibu-ibu nih gegeran meluncat haruan. Ampun abahnya aja. Nah, itu bukan ibu-ibu nih. Nah, ada ini kada batis tersepak tiha tunggul kuburan tadi Allahumma shalli ala Muhammad. Sekalinya waktu itu orang tuh sedang disiksa di dalam kubur. Ketika dibacakan salawat nang kada bersengaja tadi dilepaskan dari siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Malamnya nang bawa ucap salawat kada bersengaja tadi Bapak dan Ibu, tamimpi didapati oleh mayat yang di dalam kuburan tuh. Didapatinya, assalamualaikum saudaraku, terima kasih aku sedang disiksa berkat ikam membaca salawat. Berkat ikam membaca salawat mengirimi aku, alhamdulillah aku lepas daripada siksa. Ujar inya nih nang nang mati ini dalam mimpi si nang tersepak tunggul tadi. Jadi jar nang tersepak tunggul bocah, aku kan ada mengirimi ikam salawat. Nah, ikam kada ingat kah? Ya, hari anu, tanggal anu, jam anu ikam lewat di kuburan. Batis ikam tersepak tihang kuburan, lalu ikam membaca salawat. Nah, itu ikam mengirimi. Aku kada bersengaja aja. Ikam kada bersengaja gin sampai lawan aku pahalanya. Apalagi ikam bersengaja, ujar nang mayat itu. Coba bawa dan ibu lah. Nah, itu jadi artinya kita jangan kada mengirimi abah-abah kita, mama kita lah, saudara kita yang sudah meninggal dunia itu, kirimi itu. Nah, kalau perlu kita elangi ziarah lah. Ujar Nabi, kalau kita bacaan ziarah ke kubur itu lebih baik tuh, lebih afdol, lebih kuat hubungan kita. Nah, lebih kuat hubungan batin kita. Gitu. Nah, jadi bagus aja nang orang bubuhan nang keliling ziarah Wali Songo kemana tuh bagus. Cuma kuburan kuitan jangan ditinggal. Nah, ini loh maaf lah ke ziarah kemana-mana, ke Wali Songo, ke datu-datu. Ya, tapi menziarahi kuburan kuitan kada. Nah, itu kada pasam lah. Nah, jadi nomor satu kuitan. Karena kuitan ini wali di dunia. Nah, lah. Coba siapa pun kada kuitan, kita ini kada lahir kita, ya Allah. Nah, jadi kuburan kuitan dulu diziarahi hanya ke Wali Songo lah, hanya ke lahir itu. Ya, jadi bagus saja ziarah ke Wali Songo ke mana. Ziarah ke ulama-ulama bagus lah, tapi kuburan kuitan nomor satu. Nah, kuburan kuitan tuh nomor satu diziarahi. Sidin merindukan, mengharapkan bacaan-bacaan kita. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu perkembangannya dari bahwa dalam Islam pun banyak perbedaan ya kan. Nah, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Al-Wasliyah, ada Al-Irsyad. Ya kan, ada Matlaul Anwar, ada Salafi, ada Hati'i, ada ISIS, ada Wahabi, macam-macam lah, itu terserah kepada pian berataan. Yang penting masuk akal kada nih, sesuai kada lawan Al-Quran lawan hadis. Nah, yang penting itu lah. Nah, mbak itu jangan nang kekerasan tadi, sedikit dibunuh, sedikit disodok. Nah, itu salah juga tuh, kada ada itu lah. Nah, Islam kada mengajarkan itu. Nah, kemudian masih penjelasan Profesor Quraisy Shihab bahwa surga dan neraka adalah hak prerogatif Allah, memang harus diakui. Nah, ya Allah, surga dan neraka itu hak Allah semata. Jadi kada kawa kita. Jadi tadi kayak maaf Hindu ini ja masuk surga nirwana ada. Ini hanya ajaran tuh memadahkan dalam Islam tadi. Yang beriman, beramal soleh, meninggal dunia nanti insya Allah di akhirat masuk surga. Yang beriman kada beramal soleh karena inya berbuat kejahatan maka masuk neraka dulu. Karena ada imannya kena dimasukkan ke surga. Nah, itulah lah. Ajaran dalam agama Islam berbeda lawan agama lain. Nah, sampai di sini dulu lah. Nanti kita
Nah, teruskan lagi, kita lanjutkan lagi pembahasannya tentang falahum ajruhum inda rabbihim. Nah, mereka ini karena dihadapkan dengan firman Allah bahwa mereka